Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Serangan Hama pada Jambu Biji Psidium guajapa di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Bengkulu. Seperti kita ketahui bersama bahwa jambu biji merupakan salah satu komoditas yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, ya. Kemudian negara penghasil jambu biji tersebut terbesar diantaranya adalah India, Brasil, Meksiko, Afrika, Kolombia, dan sebagainya. Nah, jambu biji ini juga merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura di Indonesia. Sudah dimulai sejak tahun 1998, mulai dikembangkan yang pada mulanya jambu biji ini hanya ditanam sebagai tanaman pekarangan dan pembatas pagar, ya. Tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan secara monokultur. Nah, akibat budidaya monokultur tersebut sehingga muncul masalah, diantaranya salah satunya adalah masalah serangan hama yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas jambu biji tersebut. Nah, informasi mengenai serangan hama jambu biji di Bengkulu belum pernah dilaporkan sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serangan hama pada jambu biji di Kecamatan Muara Bangka Hulu, Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu di Pasar Pedati, kemudian di Pematang Gubernur, dan di Tabajambu. Dan penelitian ini dilakukan pada 3 varietas jambu, yaitu jambu kristal, jambu mutiara, dan jambu merah. Nah, identifikasi serangga yang diperoleh dilaksanakan di Laboratorium Proteksi Tanaman UNIP. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai April hingga Juni. Metode penelitian ini adalah survei. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dari ketiga lokasi tersebut ditemukan hama, masing-masing ditemukan hama Alerodicus dispersus, ya, atau kutu kebul. Kemudian ada Lawana candida, Apis dorsifii, Escherichia caesarum. Kemudian Rastrococcus, ada ulat kantung, ada lalat buah, Bactrocera carambola. Kemudian ada palanga dan ada juga tungau. Dan juga semut yang berasosiasi dengan kutu-kutuan. Nah, ini adalah gambar serangan dari Alerodicus dispersus, ya. Ini gambar serangan dari kutu daun, Apis dorsifii. Nah, pada populasi yang tinggi, hama ini bisa mengakibatkan kerugian karena selain aktivitas makan yang menghisap cairan yang ada pada daun, juga dapat menyebabkan tumbuhnya embun madu pada permukaan daun yang menyebabkan gangguan proses fotosintesis sehingga hasil fotosintesis akan berkurang, ya. Kemudian ada juga kutu putih, yaitu Rastrococcus, ya. Kemudian ini adalah gejala buri akibat serangan tungau, jadi buahnya menjadi tidak mulus. Kemudian ini adalah lawana, ya, dari Hemiptera juga, dia juga menghisap cairan tanaman. Nah, kutu putih ini tidak menimbulkan kerusakan pada inang yang parah, tetapi pada populasi tinggi akan menyebabkan buah menjadi cacat atau tidak normal, ya. Kemudian dia juga menghasilkan embun madu yang menyebabkan timbulnya embun jelaga yang juga akan menyebabkan penurunan nilai jual pada buah jambu. Kemudian dia juga berasosiasi dengan semut. Semut memerlukan embun madu sebagai makanannya sehingga semut melindungi kutu putih ini dari serangan parastoid dan predator. Nah, akibat adanya semut di situ, maka parastoid dan predator akan mengalami gangguan untuk memarasit atau memangsa si kutu putih ini akibat adanya semut. Kemudian ini lawana. Nah,
Ini adalah serangan belalang, ya. Belalang mengakibatkan daun menjadi habis, ya, pada serangan berat sampai gundul. Nah, ini ulat kantung, ya. Ini serangan ulat kantung. Nah, gejala yang ditimbulkan serangan ulat kantung ini dia pada daun, ya, akibat aktivitas makan larva. Jadi daunnya ini menjadi berlubang. Larva memakan daun jambu biji dengan rakus, termasuk tulang daunnya juga dimakannya, sehingga hanya menyisakan rantingnya saja pada serangan berat. Kemudian akan menyebabkan daun tanaman jambu ini menjadi gundul pada serangan berat, ya, kalau banyak ulat kantungnya. Kemudian ini adalah gejala serangan lalat buah, ya. Lalat buah yang menyerang ini adalah lalat buah betina. Imagonya meletakkan telur pada jaringan buah dengan menusukkan ovipositornya ke dalam daging buah. Kemudian, bekas tusukan ovipositor dari lalat buah tersebut, dia berupa noda atau titik-titik hitam kecil seperti ini, ya. Nah, kan kelihatannya noda bekas tusukan tersebut ini merupakan gejala awal serangan lalat buah. Jadi kalau sudah ada noda-noda hitam seperti ini, ya, ini gejala serangan lalat buah. Kemudian akibat tusukannya itu muncul nekrosis seperti ini. Nah, setelah itu akan ada juga lubang-lubang seperti ini, ya. Ini gejala lanjutnya. Nah, biasa ini kalau kita belah, di dalam kita temukan larva dari lalat buah. Nah, kesimpulannya, serangga hama yang ditemukan yang menyerang pertanaman jambu biji pada ketiga lokasi dan ketiga varietas itu sama, ya, di Muara Bangkahulu. Ada kutu kebul, ada kutu daun, ada kutu putih, ya, ada lawana, ada lalat buah, ada ulat kantung, ada belalang, dan juga tungau dari golongan Acarina yang menyebabkan burik pada buah. Buahnya menjadi tidak mulus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.